dan paling menyenangkan diriku adalah wanita. Ia merupakan jerat, perangkap, dan anak panah yang selalu tepat mengenai sasaran. Aku selalu berhasil dengan mereka. Aku berhasil menjatuhkan wanita dalam kebinasaan. Ketika menggoda para ahli ibadah, ulama, mereka bisa mengalahkanku. Lalu aku kirimkan pasukan untuk menyerang mereka, tetapi pasukan tersebut pun kalah. Pada saat demikian, aku ingat dengan wanita, sehingga diriku menjadi tenang, amarahku menjadi reda, emosiku lenyap, jiwaku menjadi tenang, dan kekuatanku menjadi bertambah. Seandainya wanita itu bukan dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, pasti aku akan bersujud kepada mereka. Mereka adalah maduku, jimat mereka ada padaku. Setiap mereka memiliki kebutuhan, maka aku berusaha membantu mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Pasalnya, mereka adalah harapanku, sandaranku, gantunganku, orang kepercayaanku, dan pembantuku. Kemudian Nabi Yahya alaihissalam bertanya, "Apa manfaat yang kamu dapatkan dengan menyesatkan manusia? Dengan apa kamu menguasai manusia?" Iblis menjawab, "Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kesenangan dan kesedihan. Allah subhanahu wa ta'ala juga menciptakan yang halal dan yang haram. Dia memberikan pilihan di antara keduanya kepadaku saat Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Aku memilih syahwat dan kesenangan. Aku juga memilih yang haram, yang keji, dan yang mungkar. Sehingga semua itu yang menjadi kecerendungan dan seleraku. Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan pilihan kepada Nabi Adam alaihissalam. Namun, Nabi Adam alaihissalam memilih kesedihan, ibadah, dan yang halal. Sehingga semua itu menjadi tuntutan dan harapannya. Semua itu menjadi harta dan dagangannya. Sementara yang sebaliknya telah menjadi harta dan daganganku. Kebutuhan dan keinginan seseorang merupakan nyawa kehidupannya. Jika kehidupannya hilang, orang itu pun binasa. Betapa banyak makhluk Allah yang ketika kebutuhan, keinginan, dan tekadnya hilang, dia segera mati dan binasa. Demikian pula dengan hal ini. Aku telah memilihnya sehingga menjadi syahwat, hawa nafsu, dan hidupku. Ketika hal itu hilang dariku, maka aku akan binasa. Namun ketika aku berhasil mengalahkannya, aku akan senang dan tetap eksis. Seandainya syahwat, hawa nafsu, dan hidupku ada pada orang lain, berarti ia telah mengambilnya dariku. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkannya, agar ia tetap menjadi penopang hidupku. Nah, dalam hal ini, manusia telah merampas hidupku yang berupa syahwat dan hawa nafsu. Ia menyimpan dan menyembunyikannya. Ia telah bersiap-siap memerangiku. Oleh karenanya, tidak ada jalan lain bagi si pemilik asli untuk mendapatkan haknya kecuali dengan berperang dan mengalahkan manusia yang zalim itu. Itulah kondisiku dan demikianlah aku senang ketika bisa mengalahkannya." Nabi Yahya alaihissalam kembali bertanya, "Apa bentuk kezaliman manusia sehingga kamu mengatakannya zalim?" Iblis menjawab, "Bentuk kezalimannya adalah dia merampas hawa nafsuku dan menyimpannya di tempat miliknya. Kalaulah bukan karena kezalimannya itu, aku tidak akan berusaha memeranginya dan mengambil barang halal darinya. Sebagaimana dia telah mengambil hawa nafsu dan barang haram milikku." Nabi Yahya alaihissalam bertanya lagi, "Bukankah tidak masuk akal kalau kamu ingin mengambil kembali hawa nafsumu? Padahal kamu gembira kalau dia mempergunakannya, dan bersedih kalau dia tidak mempergunakan hawa nafsumu dalam segala urusannya." Iblis menjawab, "Kalau dia mempergunakan hawa nafsuku, aku tidak bersedih, tetapi gembira, karena berarti ia telah memenuhi kebutuhanku. Aku malah bersedih kalau dia tidak mempergunakannya. Aku tidak meminta kebutuhanku itu, karena ia telah mengambilnya dariku. Aku juga tidak berharap dia mengembalikannya, sebab hal itu telah melekat padanya. Namun aku ingin dia mempergunakannya. Ketika ia mempergunakannya, maka itu berarti dia telah memberikan kepadaku apa yang menjadi keinginan, pilihan, dan hidupku. Dia adalah bagian dari diriku. Jika dia mempergunakan harapanku,
maka itu berarti dia telah membuatku hidup dan bahagia. Pasalnya, dia mempergunakan sesuai maunya. Akan tetapi, kalau dia tidak mempergunakannya, maka itu berarti hawa nafsu tersebut tersimpan seperti tahanan. Jika dia berada dalam keadaan terkekang dan terikat, padahal dia adalah nyawa kehidupanku, sehingga seolah-olah aku dipenjara dan terikat, maka aku menjadi sedih. Dengan begitu, dia mengganti kehidupanku dengan kematian. Oleh karena itu, aku berusaha dengan berbagai cara dan mendatanginya dengan segala tipu daya. Aku kerahkan segala perangkat dan sarana. Aku keluarkan semua hiburan berikut alat-alatnya. Lalu aku pukul, aku gerakkan, dan aku lambaikan dengan dia melihatnya. Dengan cara itu, dia mulai bermusik dengan semangat. Dia juga mempergunakan hawa nafsu yang ada padanya yang merupakan nyawa dan syahwatku. Aku pun menjadi hidup dan bahagia sampai dia menemukan jalan untuk bergerak dan terlepas dari pohon tersebut. Inilah yang belum aku sebutkan oleh siapapun juga semenjak aku diciptakan. Seandainya aku tidak melihat kelebihan dan kemuliaan yang Anda miliki, aku tidak akan menerangkan semua ini pada Anda. Nabi Yahya alaihissalam kemudian berujar, "Tinggal satu lagi pertanyaan bersifat khusus dan pribadi yang ingin aku tanyakan padamu." Iblis menjawab, "Iya, tanyakanlah."